Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yumiati Jawang, saya kelas 12 MIA 3, saya bersekolah di SMA Kristen Melkabubak. Dalam video ini saya akan melaksanakan ujian praktek agama, yaitu membawa renungan singkat. Mari bersama-sama untuk mengawali renungan ini, kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kembali kami Tuhan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami anak-anak-Mu mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Bapa, malah Engkau tuntun sertai kami Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya apa yang berkata sebentar Tuhan itu boleh sesuai dengan selaras dari firman Bapa. Berkati kami semua Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ini doa sebagai kami Tuhan dalam nama Yesus. Hamba sudah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini, saya akan membagikan cerita singkat. Ada cerita kisah nyata dari seorang akrobat bernama Charles Bolden. Pasti Bapak Ibu saudara-saudari sudah pernah mendengarnya atau pernah membacanya. Jadi Charles Bolden ini membuat atraksi di atas air terjun Niagara. Dia berjalan di atas, dari situ memiliki dua tebing. Untuk menghubungkan tebing satu dengan tebing yang satu, itu dia melanggar air terjun tersebut dengan tali. Terus dia banyak sekali para penonton yang menonton atraksi tersebut. Saat dia berjalan dari tebing yang satu menuju tebing yang satu, terus dia kembali ke tebing awalnya, semua orang bertepuk tangan berhura-hura karena kehebatan dari Bapak Bolden. Terus kemudian Bapak Bolden bertanya, siapakah yang yakin dan percaya bahwa saya bisa melewati tali tersebut, bisa berjalan di atas tali tersebut? Semua orang, ya kami percaya, yakin. Akhirnya Bapak Bolden berjalan dari tebing yang satu menuju tebing yang satu, terus kembali ke tebing semula. Semua orang bertepuk tangan bersorak-sorak. Terus Bapak Bolden lagi bertanya, siapakah dari antara kalian yang mau bersama-sama dengan saya berjalan di atas tali tersebut? Semua orang terdiam, tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Akhirnya tiba-tiba seorang anak kecil mengangkat tangan, saya Bapak, saya mau bersama-sama dengan Bapak berjalan di atas tali. Akhirnya anak tersebut diangkat bersama-sama dengan Bapak Bolden dan mereka berdua jalan di atas tali. Tidak ada suara pun yang keluar. Akhirnya mereka berjalan di atas tali dan mereka kembali dengan selamat. Semua orang bertepuk tangan, bersorak-sorak atas kehebatan dari Bapak Bolden dan keberanian dari anak tersebut. Saat anak tersebut turun, semua orang datang bertanya-tanya kepada anak tersebut, apa yang membuat engkau yakin dan percaya bahwa engkau akan selamat bersama dengan Bapak Bolden? Dia menjawab dengan tersenyum, saya yakin karena apa? Bapak tersebut adalah ayah kandung saya, dan ayah kandung saya tidak akan mencelakai saya atau melukai saya. Untuk lebih mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini mari kita garis bawahi kata atau kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Dari pembacaan tadi dari pembacaan tersebut ada tema yang kita akan bahas, yaitu menang atas kekhawatiran dalam ketakutan. Bapak Ibu saudara-saudari, pernahkah kita merasa khawatir dalam hidup ini? Saya yakin dan percaya pasti pernah. Bapak Ibu dan saya juga pasti merasa khawatir, merasa takut. Itu manusiawi. Apalagi saat ini yang kita hadapi itu COVID-19. Awal-awal COVID ini menyerang Indonesia, kita merasa takut, khawatir, sehingga kita tuh takut untuk bertemu dengan orang, keluar. Kita berpikir, kita negative thinking lah. Kita takut untuk berbicara dengan orang lain, bertemu dengan orang lain. Kita merasa khawatir. Ketahui bersama bahwa segala sesuatu yang kita awali dengan rasa khawatir, maka sia-sialah yang apa yang kita akan hadapi. Saya akan mendefinisikan khawatir dan takut. Kekhawatiran itu adalah sesuatu hal yang belum kita hadapi, tapi kita sudah merasa khawatir. Sedangkan ketakutan itu sesuatu yang saat ini kita sudah hadapi, kita merasa takut dan gelisah. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat cerita tadi, seorang anak itu dia tidak merasa khawatir, tidak merasa takut sedikit pun, karena dia yakin dan percaya bahwa itu adalah ayah kandungnya. Ayah kandungnya tidak akan mencelakai dia sedikit pun.
sama seperti kita manusia. Jika kita merasa khawatir akan hidup ini, apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan hari esok, itu sama dengan kita tuh menganggap remeh Tuhan, atau kita menghina Tuhan. Ketahui bersama bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu untuk kita. Apa yang kita pakai besok, apa yang kita gunakan besok, Tuhan sudah menyediakan. Kita lihat burung-burung saja tidak menabur, tapi apa, Tuhan memberi makan. Apalagi kita manusia ciptaan yang mulia. Jika kita merasa khawatir, merasa takut akan apa yang kita pakai, akan apa yang terjadi di hari esok, itu saya mau bilang kita menghina Tuhan. Saya mau bilang rasa khawatir itu sama seperti kursi goyang. Bapak ibu saudara-saudara pernah melihat kursi goyang kan? Dia hanya bergoyang tapi tidak bergerak sama sekali, hanya tinggal di tempat dan hanya menghabiskan tenaga. Sama seperti kita manusia, jika kita hanya berkhawatir, merasa takut, gelisah, maka apa? Sia-sialah. Sebenarnya masalah itu yang akan datang itu sebenarnya bisa kita lalui, bisa kita robos, tapi karena sudah kita awali dengan rasa khawatir, rasa takut, maka sia-sialah itu maka masalah yang sekecil pun, karena kita sudah awali dengan rasa khawatir, takut, maka kita tidak bisa akan melewati masalah tersebut. Kita ketahui bersama bahwa kematian manusia itu bukan 100% dari penyakit yang ia derita, tapi rasa khawatir, rasa takut yang timbul dari hatinya, pikirannya, yang membuat seseorang tersebut meninggal. Contohnya, dia hanya sakit, batuk, pilek, atau apa. Seperti contohnya ini apa? Merasa khawatir, pikir apa yang dia makan, pikir apa yang dia kenakan, segala sesuatu. Maka apa? Penyakit yang hanya tidak terlalu serius, karena dia sudah awali dengan rasa khawatir, takut, maka sia-sialah, maka dia akan bisa saja meninggal dunia. Sama seperti orang yang jantungan, yang menimbulkan dia bisa kembali drop begitu itu karena merasa khawatir, terlalu banyak pikiran sehingga merasa khawatir sehingga kembali bisa jantungan dan bisa meninggal dunia. Jadi segala sesuatu yang di dunia ini, saat kita menghadapi dunia yang kejam ini, tapi kalau kita menghadapinya dengan rasa khawatir, rasa takut, maka itu sia-sialah semua. Maka itu kita akan gagal dan kita akan jatuh. Bukan saja fisik kita jatuh, bukan saja fisik kita lemah, tapi rohani kita pun lemah. Kita semakin jauh kepada Tuhan. Kita tidak percaya bahwa ada Tuhan kita yang maha kuasa. Dia yang akan menuntun kita masalah apapun yang kita hadapi. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, kita percaya, kita serahkan, kita bawa ke dalam doa, maka Tuhan akan membuka jalan dari masalah yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tapi kalau kita tidak mengiringi atau kita tidak merasa khawatir atau merasa takut, maka masalah itu kita bisa hadapi dengan sukacita. Amin. Yang yakin, yang percaya katakan amin. Firman Tuhan ini berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Di sini Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yosua untuk melanjutkan bangsa pilihan Tuhan itu menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di situ Yosua merasa khawatir, wajar, dia manusiawi sama seperti kita. Tapi apa? Firman Tuhan datang kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu Yosua, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Akhirnya firman Tuhan ini tergenapi ke Yosua selanjutnya. Saat Yosua sampai ke tanah Kanaan, terjadi peperangan, perebutan tanah wilayah. Tapi apa? Tuhan ada di situ. Tuhan sudah berkata hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, Tuhan menggenapi firman yang menyertai Yosua hingga untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Memang banyak yang dia lalui, jalan yang berliku-liku. Tapi apa? Dengan firman Tuhan ini mengajarkan Yosua untuk tetap teguh dan kuat. Marilah firman ini tanamkan dalam hati kita bahwa jangan kita untuk menghadapi sesuatu, jangan langsung kita takut atau khawatir. Apalagi kita anak kelas 12, untuk kita menghadapi ujian, marilah kita berpikir dengan tenang, hati yang dingin. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik, kita serahkan dalam doa, maka Tuhan akan turut campur tangan. Tapi kalau kita awali dengan rasa khawatir, takut, maka sia-sialah. Walaupun kita sepintar apapun, kita sudah belajar mati-matian, tapi karena terlalu rasa timbul khawatir dalam diri kita, takut, maka soal yang ada yang semudah pun, tapi karena sudah kita khawatir, walaupun sudah persiapan yang matang, maka mana mungkin kita akan menjawab soal itu dengan benar. Karena kekhawatiran itu akan menggagalkan semua rencana. Amin. Kekhawatiran itu rencana yang kita sudah rencanakan dengan baik, tapi karena kita merasa takut, khawatir dengan apa yang kita rencanakan, maka itu akan sia-sia semua. Saya mau bilang kepada kita bahwa khawatir itu tidak membuat menjamin segalanya. Mari kita percaya, yakin, kita kuatkan, menteguhkanlah hati kita.
bahwa apa yang Tuhan rencanakan ke kita itu pasti yang sempurna. Masalah yang datang itu, di balik masalah tersebut ada sesuatu rencana Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan merencanakan damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Amin. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita baca bersama-sama di situ bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menjanjikan rencana-rencana yang bisa sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Walaupun kita lihat orang di luar sana lontang-lanting, pengangguran, itu salah mereka sendiri, bukan salah Tuhan. Saya mau bilang, apa yang terjadi kita dalam hidup kita itu bukan salah orang lain atau salah Tuhan, itu salah diri sendiri. Tuhan sudah merencanakan kita rencana damai sejahtera, tapi kita salah mengambil jalan sehingga hal-hal buruk itu datang mengganggu hidup kita. Akhirnya kita salah jalan, salah menentukan hidup kita. Akhirnya kita salah jalan dan kita malah menyalahkan Tuhan. Itu pun salah. Baik, semoga firman ini menjadi pedoman untuk kita. Mari kita bersama-sama menang dalam kekhawatiran, dalam ketakutan kita, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Shalom. Untuk mengamini firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kembali kami anak-anak-Mu Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Semoga ini menjadi pedoman bagi kami, agar kami bisa menang dalam ketakutan dan kekhawatiran kami. Segala sesuatu yang kami hadapi Tuhan, masalah itu, mari Bapa Engkau bersama-sama dengan kami, kiranya kami bisa dapat kuatkan dan teguhkanlah hati kami Tuhan, bahwa kami yakin dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami jatuh, Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ampuni setiap salah dosa kami Tuhan, berkati hamba-Mu ini Tuhan yang sudah berhenti berkata-kata Tuhan. Engkau tetap lindungi hamba, kiranya apa yang hamba sampaikan tadi semoga menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak, ampuni setiap salah dosa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini, dan hidupnya dapat, dan kita bisa hidup dalam kemenangan atas kekhawatiran, dalam ketakutan kita. Semua kita bisa menjalani hidup kita dengan sukacita dan bersyukur. Shalom untuk kita semua. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu